Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua sedang berada di sebuah perjalanan panjang bernama ujian dunia. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kesenangan. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada ujian yang sosial jika kita hadapi dengan iman dan tawakal. Lihatlah sekeliling kita, betapa banyak orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Keringat bercucuran, badan letih, tenaga habis. Namun apa yang mereka dapat? Hasil yang tak sebanding dengan usaha. Sementara di sisi lain, ada yang rezekinya seakan mengalir begitu mudah. Tanpa banyak usaha, tiba-tiba datang kemudahan. Mengapa bisa begitu, saudaraku? Karena rezeki itu bukan semata hasil dari kerja keras. Rezeki adalah hak mutlak Allah. Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dengan cara yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Maka, jangan salahkan hidup, jangan menyalahkan nasib, tapi introspeksilah. Sudahkah kita mengundang rejeki dengan cara yang benar? Sudahkah kita mengetuk pintu langit dengan dizikir dan doa yang tulus? Ketahuilah, Allah menciptakan kunci-kunci rezeki yang hanya bisa dibuka dengan keimanan dan kedekatan hati kepadanya. Dan di antara kunci-kunci itu, ada satu dizikir yang sangat dahsyat kekuatannya. Dizikir ini bukan hanya amalan lisan, tapi juga benteng hati dan pembuka pintu-pintu langit. Inilah dizikir yang insya Allah bila diamalkan selama 4 hari berturut-turut setelah sholat isya akan menjadi sebab datangnya rezeki yang deras dan tak terduga. Mari kita simak dan resapi bersama. Jangan sia-siakan malam-malam yang penuh rahmat. Jangan biarkan hidup kita terus berkutat dalam kesempitan. Sebab bisa jadi yang selama ini kurang bukan pekerjaan kita, tapi doa kita, dizikir kita, dan harapan kita kepada Allah. Bismillah. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang dizikir setelah isya yang mampu membuka gerbang kekayaan dan keberkahan hanya dalam waktu 4 hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mengira bahwa rezeki adalah hasil mutlak dari kerja keras. Kita berpikir, semakin keras usaha kita, maka semakin banyak pula yang akan kita dapat. Padahal, bila kita renungi lebih dalam, kita akan melihat banyak fakta yang tak terbantahkan. Ada orang yang bekerja siang malam, tapi tetap hidup dalam kesempitan. Sebaliknya, ada yang tampaknya santai, namun harta dan nikmat datang menghampiri tanpa diduga. Ini semua bukan karena usaha semata, melainkan karena kehendak Allah yang Maha Memberi. Rezeki bukan tentang siapa yang paling sibuk, bukan pula siapa yang paling kuat bekerja. Rezeki adalah hak prerogatif Allah yang Dia limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sesuai takaran dan waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Maka dari itu, wahai saudaraku, jangan hanya mengandalkan tenaga dan strategi dunia semata. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah lah pemilik dan pengatur seluruh rezeki yang ada di alam semesta ini. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, tapi doa tanpa usaha pun adalah kelalaian. Gabungkan keduanya, bekerja dengan tekun sambil terus memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Salah satu cara untuk mengetuk pintu langit adalah dengan memperbanyak dizikir, khususnya pada malam hari, saat banyak orang memilih istirahat dan tidur. Salat isya
adalah gerbang terakhir dari waktu harian kita. Dan setelahnya, ada waktu yang penuh kemuliaan. Justru ketika dunia mulai tenang, langit mulai terbuka lebar untuk menyambut doa dan harapan hamba-hamba Nia yang bersungguh-sungguh. Cobalah renungi, saudaraku. Berapa banyak dari kita yang seusai Isya langsung rebah, lupa berzikir, lupa memohon kepada. Padahal itulah saat terbaik untuk mengadu, untuk meminta, untuk mendekat. Jika kita bisa rutin melakukan zikir yang tulus setelah Isya, apalagi selama 4 malam berturut-turut, insya Allah perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, jangan lelah berharap kepada Allah. Jika selama ini hidup serba pas-pasan, meski usaha sudah maksimal, mungkin ada pintu langit yang belum kita ketuk dengan sungguh-sungguh. Maka mulai malam ini, mari kita ganti lelahnya kerja keras semata dengan ibadah dan dizikir penuh cinta. Karena sesungguhnya, rezeki itu datang bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Allah bagi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus memiliki modal besar, koneksi kuat, atau strategi bisnis yang jitu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa kunci kekayaan sejati terletak pada hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan itu kuat, maka langit akan terbuka, bumi akan tunduk, dan rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu kunci itu adalah zikir, amalan ringan, namun memiliki pengaruh luar biasa dalam mengundang keberkahan hidup. Ada satu zikir yang sangat dahsyat, yang bila dibaca setelah salat Isya selama 4 malam berturut, insya Allah akan membuka pintu rezeki yang selama ini terasa terkunci. Zikir tersebut adalah menyebut 2 Asmaul Husna, Ya Fatah, Ya Razak. Amalkan zikir ini sebanyak 313 kali dengan penuh keyakinan dan harapan. Kenapa 313? Karena angka ini bukan sembarang angka, melainkan jumlah pasukan kaum muslimin dalam Perang Badar, sebuah simbol kekuatan, keberanian, dan kemenangan atas keterbatasan. Makna dari Ya Fatah adalah yang maha membuka segala pintu kebaikan. Dialah Allah yang bisa membuka pintu rezeki, pintu hati, pintu kesehatan, dan segala pintu yang terasa tertutup dalam hidup kita. Sedangkan Ya Razak artinya yang maha memberi rezeki secara terus-menerus, tidak pernah habis, tidak pernah terlambat, dan selalu tepat sasaran. Bila engkau menyebut kedua nama ini dengan tulus, engkau sedang mengetuk pintu-pintu langit, agar dibukakan segala hal yang selama ini kau cari. Tapi zikir ini tidak bisa dibaca asal-asalan. Hati kita harus hadir. Bayangkan, saat engkau melafazkan Ya Fatah, engkau sedang meminta Allah membukakan pintu rumahmu yang sempit. Ketika engkau mengucap Ya Razak, bayangkan, Allah sedang menurunkan rezekinya ke dalam hidupmu melalui jalan-jalan yang tak pernah kau duga sebelumnya. Inilah zikir yang bukan sekadar lafaz, tapi panggilan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Banyak orang yang telah membuktikan kedahsyatan zikir ini. Ada yang sebelumnya usahanya nyaris bangkrut, tapi setelah mengamalkan Ya Fatah, Ya Razak dengan istiqomah, perlahan-lahan pelanggan datang, omset meningkat, dan hutang lunas. Ada pula yang awalnya hidup pas-pasan, namun setelah mengamalkan zikir ini secara rutin, ia mendapatkan peluang usaha baru yang melimpahkan rezeki halal. Ini bukan kebetulan, tapi janji Allah kepada hamba Nia yang sabar dan yakin. Maka, mulai malam ini, jangan sia-siakan waktu setelah Isya. Luangkan waktu 10-15 menit saja untuk berzikir dengan penuh keikhlasan.
Tak perlu berteriak, cukup dengan suara lembut dan hati yang tunduk. Lakukan ini selama 4 malam berturut-turut. Dan biarkan Allah yang bekerja membuka jalanmu. Karena sungguh, ketika Allah sudah berkehendak memberi, tak satu pun makhluk yang bisa menghalangi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa kuasa Allah bila seorang hamba bersungguh-sungguh dalam mendekat kepadanya. Di zikir ya Fatah, ya Razak yang diamalkan setelah Isya bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah wasilah, jembatan antara kita yang hina ini dengan Allah yang Maha Kaya. Dan betapa banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa dalam waktu hanya 4 hari, perubahan itu benar-benar terasa. Yang tadinya pintu rezeki tertutup, tiba-tiba yang sebelumnya tidak punya arah, Allah berikan petunjuk. Ada seorang pedagang kecil yang mengeluhkan betapa sepinya dagangan dan utangnya menumpuk. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun suatu hari, ia mendengar ceramah tentang dizikir ini. Ia pun mencoba mengamalkannya dengan penuh keyakinan setiap malam. Setelah Isya, ia membaca Ya Fatah, Ya Razak sebanyak 313 kali dalam keadaan suci dan tenang. Subhanallah. Pada hari keempat, ada pelanggan datang dalam jumlah besar dan menghabiskan hampir seluruh stok dagangannya. Dari situlah hidupnya perlahan berubah. Cerita lain datang dari seorang pegawai kontrak yang hidup serba sulit. Ia ragu akan masa depannya karena kontraknya akan habis dan belum ada kepastian. Ia pun memutuskan untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ia lakukan dizikir ini dengan sungguh-sungguh selama 4 malam. Pada hari kelima, ia mendapat telepon dari perusahaan besar yang sebelumnya menolaknya. Kini justru menawarkan posisi tetap dengan gaji lebih tinggi. Apakah ini kebetulan? Tentu, ini adalah janji Allah yang ditepati karena hamba-Nya beriman dan berserah diri. Yang perlu kita pahami, saudaraku, keajaiban bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab. Ia datang karena ada iman yang mengundangnya, amal yang mendukungnya, dan doa yang mengetuk langit dengan lembut tapi kuat. Maka, ketika engkau mengamalkan dizikir ini, dengan niat mencari ridha Allah, dengan jiwa yang yakin dan hati yang khusyuk, maka Allah sendiri yang akan turun tangan menyelesaikan urusan-urusanmu. Bahkan yang paling rumit sekalipun. Perlu diingat, dizikir ini bukanlah jimat. Ini bukan mantra. Ini adalah jalan untuk memperkuat iman dan mempertebal hubungan kita dengan Allah. Maka jangan sekadar membaca, tapi rasakan, hayati, hadirkan hati di setiap lafaznya. Jangan hanya mengejar hasil dunia, tapi kejar juga keridhaan Allah di balik setiap. Bila hati bersih, niat benar, dan dizikir istiqomah, maka 4 hari bisa menjadi awal dari perubahan besar yang bertahan seumur hidup. Saudaraku, jangan remehkan 4 hari. 4 hari bisa mengubah nasib, bisa memperbaiki arah hidup, bisa menumbuhkan harapan baru yang selama ini terasa padam. Maka bersiaplah. Lakukan dizikir ini mulai malam ini. Buatlah waktu setelah Isya menjadi waktu emas, bukan waktu untuk rebah dalam kelalaian. Karena bisa jadi 4 malam ke depan akan menjadi malam-malam pembuka jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih berkah. Insya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama, dizikir bukan sekadar ucapan di lisan, bukan pula rutinitas tanpa makna. Dizikir yang hakiki adalah dizikir yang lahir dari hati yang penuh harap dan tunduk kepada Allah.
Ia adalah seruan jiwa yang lelah, yang kembali kepada Sang Pencipta dengan segala kerendahan dan kepasrahan. Maka, jika kita ingin dizikir, kita berdampak. Terlebih untuk membuka pintu-pintu rezeki. Kita harus hadirkan hati yang hidup saat menyebut Asmaul Husnanya. Betapa banyak orang yang membaca dizikir tapi tidak merasakan apa-apa, karena hanya sekadar mengulang lafaz. Hatinya kosong, pikirannya melayang, tidak menyadari kepada siapa dia sedang bermunajat. Padahal Allah tidak melihat jumlah bacaan semata, tapi melihat isi hati yang membacanya. Oleh sebab itu, setiap kali engkau mengucap Ya Fatah, Ya Razak, bayangkan seolah-olah engkau sedang berdiri di hadapan pintu langit yang mulai terbuka perlahan. Bayangkan malaikat sedang membawa doamu naik ke sisi Allah yang Maha Agung. Syarat utama dari dizikir yang mendatangkan keajaiban adalah keyakinan penuh yakin. Yakin bahwa Allah mendengar. Yakin bahwa Allah akan membuka pintu rezeki. Yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berharap padanya. Jangan ragu, jangan bertanya-tanya, benarkah dizikir ini bisa membuatku kaya? Justru, keraguan itu yang menutup rezekimu. Allah berjanji dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka berprasangka baiklah. Percaya bahwa jika Allah menghendaki, maka tidak ada yang mustahil. Yang kedua, pasrahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Setelah berzikir, jangan terlalu sibuk mengeteng-haiteng hasilnya. Jangan tergesa-gesa. Biarkan Allah yang atur waktunya. Mungkin hari keempat rezeki datang, mungkin hari ke-10, atau mungkin Allah ingin membersihkan hatimu terlebih dahulu sebelum menurunkan nikmat besar. Intinya, teruslah istiqomah, teruslah berharap, dan jangan pernah putus asa. Karena hamba yang pasrah adalah hamba yang paling kuat dalam iman. Selain itu, lakukan dizikir ini dalam keadaan suci dan tenang. Jika mampu, berwudulah terlebih dahulu. Duduklah di tempat yang bersih dan hening, jauh dari gangguan. Hadirkan suasana hati yang damai, agar zikirmu naik ke langit dengan kemuliaan. Jangan tergesa-gesa, ingin segera selesai. Biarkan setiap lafaz menjadi bagian dari doamu yang tulus. Dan bila air mata mengalir saat berzikir, ketahuilah bahwa itu pertanda hatimu mulai hidup. Dan doa-doamu mulai mengetuk pintu langit, saudaraku. Kita bukan siopa-siopa tanpa pertolongan Allah. Hartamu, bisnismu, ide-idemu semua tidak berarti apa-apa bila tidak diberkahi. Maka rendahkanlah dirimu di hadapannya. Berserah dirilah sepenuhnya. Karena ketika engkau sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, maka engkau sedang memberikan ruang boginaya untuk mengatur hidupmu dengan cara. Inilah syarat penting dari dizikir yang mampu membalik keadaan. Hati yang penuh yakin dan pasrah kepada Rob yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua penjelasan dan kisah-kisah inspiratif tadi, tibalah saatnya kita mengambil tindakan nyata. Jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi angin lalu. Jangan tunda perubahan, karena semakin kita menunda, semakin jauh pula kita dari pertolongan Allah. Malam ini juga, bukalah lembaran baru dalam hidupmu. Niatkan sanggu-songga untuk mengamalkan dizikir Ya Fatah, Ya Razak setelah salat Isya selama 4 malam berturut-turut. Ini bukan sekadar amalan. Ini adalah panggilan langit bagi mereka yang ingin hidupnya berubah. Jangan merasa dirimu tidak layak. Jangan merasa doamu terlalu kecil untuk Allah kabulkan. Ingatlah, Allah mencintai hamba yang meminta kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah,
maka Allah murka kepadanya. Maka, justru dengan kita memohon, berzikir, dan berserah diri, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Itulah yang membuat Allah ridho. Dan ketika ridho naya datang, maka segalanya menjadi mudah. Saudaraku, kekayaan yang sejati bukan hanya materi, tapi ketenangan hati, keberkahan waktu, dan keluasan rezeki yang halal. Di zikir ini bukan hanya mendatangkan harta, tapi juga membukakan jalan menuju hidup yang lebih tentram, rumah tangga yang harmonis, serta solusi atas berbagai masalah yang selama ini menghimpit. Banyak orang mencari kekayaan, tapi kehilangan keberkahan. Tapi, siapa yang dekat dengan Allah, ia akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat. Amalan ini ringan, tapi sering diremehkan. Padahal, Allah seringkali menyimpan keajaiban besar dalam hal-hal yang sederhana, seperti air wudhu yang ringan, namun bisa menghapus dosa, seperti istighfar yang singkat, tapi bisa menurunkan hujan rezeki. Maka jangan remehkan dizikir 313 kali setiap malam, karena bisa jadi itulah pintu rezeki terbesar dalam hidupmu. Lakukan dengan tekun, jangan malas, jangan menunggu besok, karena bisa jadi malam inilah yang menjadi awal perjalanan barumu. Mari ajak pula keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita untuk bersama-sama memperbanyak dizikir di rumah. Setelah Isya, jadikan rumah kita bercahaya oleh lantunan nama-nama Allah. Bila rumah kita diisi dengan dizik, insya Allah rumah itu akan dijaga malaikat, dijauhkan dari kemiskinan, dan dilimpahkan keberkahan dari segala arah. Rezeki bukan hanya urusan pribadi, tapi juga tanggung jawab kolektif dalam rumah tangga yang beriman. Saudaraku tercinta, inilah saatnya. Ambil langkah kecil dengan niat yang besar. Amalkan dizikir ini mulai malam ini. Jika engkau benar-benar yakin, istiqomah, dan pasrah, maka insya Allah banjir rezeki tak terduga akan datang menghampirimu. Dan bukan hanya rezeki dunia, tapi juga rahmat, ketenangan, dan kemuliaan di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.